Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Arabi dengan NIM 250404099. Nah, dalam pembuatan kali ini saya akan membuat video tentang berkaitan dengan materi fonem, yaitu menganalisis kebahasaan atau gaya bicara pada masyarakat umum. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Saya sudah bersama informan pertama, yaitu dengan nama Sakira. Nah, Sakira, Bang mau nanya nih, ada nggak huruf yang sekiranya susah diucapin atau nggak bisa kayak gitu? Nggak ada. Berarti semua huruf bisa ya? Iya. Atau kawan-kawan adik mungkin ada huruf atau kata yang susah diucapin? Nggak ada juga? Nggak ada. Juga. Nah, ini Abang coba mau tes. Coba Sakira coba bilang lari, bisa nggak? Lari. Kalau habis itu nih Abang mau kasih juga huruf, contohnya huruf S. Coba bilang satu. Berarti bisa semua ya? Ya. Berarti memang dari lingkungan Sakira tuh berarti semua pengucapannya jelas itu huruf-hurufnya ya. Terus juga Abang mau ngasih tahu tentang fonem. Fonem itu merupakan bunyi terkecil dari dalam suatu bahasa atau kata. Nah, misalnya kayak dia nih katanya sama, tapi cuman huruf awalnya itu berbeda gitu. Contohnya kayak huruf P dan B kan, paku baku ya hampir sama, tapi cuman beda huruf depan doang gitu. Paham kan? Paham. Nah, di sini saya bersama informan kedua yang dengan nama Bu Jumiati. Nah, Bu, saya mau nanya nih, kalau di lingkungan masyarakat ada orang yang tidak jelas kalau ngungkapin huruf atau kata, misalnya huruf R sama S, apa Ibu ngerti? Kok orang tuh ngomong? Saya mengerti. Contohnya, dia mengatakan buah rambutan. Nah, terus kalau dari huruf S, dia bilang satu, kurang jelas, sa-nya kurang jelas. Tapi saya mengerti. oh begitu. Ibu mengerti, tapi ada juga beberapa orang yang mungkin kadang nggak ngerti kan. Ya. Nah, saya mau ngasih tahu nih gimana caranya biar orang lain ngerti. Mungkin kan Ibu ngerti, kalau orang lain kan pasti nggak ngerti. Ya. Nah, saya kasih tahu caranya tuh ngelatih mereka tuh ngomongnya tuh pelan-pelan. Saya huruf R kan bilang kan mereka nggak bisa bilang nggak bisa bilang rambutan, tapi ya rambutan. Pelan-pelan ngajarin dengan cara pelan-pelan. R, coba bilang R gitu. Ya dengan mungkin diajari pelan-pelan seperti itu mungkin mereka paham gitu. Nah, kalau fonem Ibu tahu apa itu? Fonem Fonem tidak. Saya tidak tahu tuh fonem. Ini saya kasih tahu kok, fonem itu bunyi terkecil dalam bahasa. Jadi kalau misalnya dia beda satu kata, berarti dia beda makna. Contohnya tuh kayak kata apa ya? Kayak kata paku dan baku. Itu kan hampir sama, tapi di huruf awalnya tuh beda gitu. Paku. Hampir sama, tapi beda di awalan satu kata huruf doang gitu. Ya, paham kan, Bu? Paham. Nah, di sini saya dengan informan ketiga dengan Bapak Abu Bakar. Nah, Pak, saya mau tanya nih, kalau di sekitaran Bapak ada orang yang gagap atau nggak bisa ngomong huruf R sama S tuh, Bapak ngerti nggak apa yang orang tuh bilang gitu? Misalnya dia ngomong, tapi dia nggak jelas itu pengucapan hurufnya, dia Bapak ngerti? Kadang-kadang ngerti juga kalau kurang jelas, tapi kan bisa kita tanya kembali ini apa tujuannya gitu, ngomongnya apa, maksudnya ngomongnya itu, benda apa yang dikatakan kan itu, yang diucapkan benda apa gitu. Kadang kan orang Aceh juga mungkin agak beda sama kita ngomongnya. Ya. Mungkin Bapak tahu nggak contohnya kalau orang Aceh itu kan kadang nggak bisa kayak kita. Coba ada nggak satu contohnya? Contohnya seperti ini, mau bilang untuk apa ini, kalau dia kan kurang jelas, kan T-nya nggak bisa dia, T nggak bisa kayak kita. T dia contohnya kayak orang Bali ngomong, kayak mana aja? Hari Sabtu kan dia ngomong hari Sabtu gitu. Hari Sabtu. Kalau bukan hari Sabtu, jadi, hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Kalau bahasa Aceh kan urus satu. Gitu. Apa itu fonem, Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Apa itu? Tentang fonem. Kurang ngerti. Kurang ngerti ya. Nih, saya kasih tahu. Kalau fonem tuh merupakan bunyi terkecil dalam suatu bahasa. Maksudnya tuh dia katanya sama, tapi maksudnya artinya hampir sama. Artinya hampir sama, tapi satu bahasa, satu hurufnya tuh beda gitu. Ada perbedaan hurufnya ya. Misalnya kayak huruf P dan B. Misalnya contohnya tuh kayak paku, baku. Itu kan hampir sama, tapi cuma beda di huruf awalnya aja gitu. Bab kan, Iya. biasanya kan huruf akhirnya kan B. Kalau kita huruf akhirnya B kan salah kan. Gitu. Oke.
selanjutnya di sini saya sudah bersama dengan Andung Khairiah ya. Nah, Andung, Abrar mau tanya nih, Andung ada nggak huruf yang susah diucapin? Misalnya tak huruf apa gitu, tak huruf O, tak huruf H, tak huruf C gitu. Huruf H tu lah. H. Hendak tu. Oh, hendak ke mana dia? Hendak. Hendak ke mana? Itu biasanya karena apa, Andung? Karena zaman dulu nggak banyak gitu pertanyaannya. Dan sekolah-sekolah lagi pun kita banyak sekolahnya bahasa Arab. Oh, sekolah-sekolah agama gitu ya. Sekolah agama. Jadi kalau sekolah-sekolah yang kayak sekarang nih jarang dulu ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi memang kayak habis itu ada kata lain, misalnya engko kayak gitu dong ya. Engkau. Engkau ya, engkau. Soalnya itu kan engkau kan. Engkau. Dari engkau huruf O. Dan itu pengaruh dari adat juga, memang Iya, dari adat sini juga engkau. kan ya. Jadi berat ke Temiang. Oh ya. Bahasa Temiang. Di sini saya bersama informan lain. Nah, informan ini bernama Lisa Ariska. Nah, Lisa, saya mau tanya, Lisa ada nggak sih kata atau huruf yang susah diucapkan ketika mengucapkan kalimat gitu? Kayaknya nggak ada sih, asal-asal aja. Kalau teman-teman Lisa ada nggak sih yang susah juga seperti itu? Nah itu setahu saya ada ya, dia kayak susah gitu ngucapin kalimat yang ada huruf R-nya. Bisa dicontohkan nggak siapa? Yang simpel aja. Kayak misalnya Rara gitu kan, ada dia kayak celat kayak Rara dari lidahnya itu di dalam gitu. Oh, seperti itu. Terus nih ya, yang membuat dia susah mengucapkan huruf R itu karena dia celat ya? Iya. Dan itu dia dari lahir atau macam mana? Setahu saya, kan saya teman dia dari kecil. Itu dari kecil dia memang udah kayak gitu. Oh, dari situ. Nah, Lisa tahu nggak kalau bahasa atau huruf itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu huruf vokal A, I, U, I, O. Iya. Nah, kalau konsonan itu ada macamnya. Ini saya kasih tahu contohnya. Seperti huruf R, S, O, dan U. Nah, itu penyebutannya ada macam-macam gitu. Apa Lisa udah ngerti? Jelasin sedikit. Oh, jelasin sedikit. Nah, fonem itu merupakan bunyi terkecil nih dalam suatu bahasa. Nah, misalnya dia nih katanya hampir sama artinya, tapi di awal katanya aja beda hurufnya. Misalnya kayak huruf T dan B. Kan kok T nya paku, kalau B baku kan hampir sama kan, tapi artinya beda gitu.